Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andre Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Universitas Hasanuddin dan Universitas Tadulako menandatangani Memorandum of Agreement (MOA) sebagai langkah lanjutan dalam mempererat sinergi antar institusi. Melalui MOA ini, kerjasama antara Unhas dan UNTAD diperluas ke berbagai bidang strategis sebagai upaya meningkatkan mutu, akademik, dan pengelolaan sumber daya. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar dan Rektor Universitas Tadulako Palu bertemu di lantai 8 Rektorat Unhas Senin 10 Februari 2025. Pertemuan dua rektor ini sebagai tindak lanjut komitmen untuk memperkuat implementasi kerjasama yang telah terjalin sebelumnya dengan melakukan penandatanganan Memorandum of Agreement atau MOA. Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, menegaskan jika MOA ini merupakan langkah konkret setelah sebelumnya dilakukan penandatanganan MOU. Dengan adanya kesepakatan yang lebih rinci, kerjasama antara Unhas dan UNTAD diharapkan dapat berjalan lebih proaktif dan memberikan manfaat nyata bagi kedua institusi. Mengawali aktivitas kerjasama yang semakin intens melalui beberapa tanda tangan, baik itu MOU maupun MOA, Memorandum of Agreement yang lebih detail lagi ya. Sehingga kita berharap bahwa keberadaan Unhas yang juga Ketua Dewan Pembina Konsorsium Perguruan Tinggi Kawasan Timur Indonesia ini kemudian bisa kita wujudkan dari istilahnya itu U to U, University to University, dan kelihatannya akan banyak potensi kerjasama antara Unhas dengan Tadulako karena lahan dan juga bidang ilmu dan juga tentu interest yang sama, termasuk akan adanya peluang pengembangan bank tanah di Poso oleh Unhas yang juga merupakan daerah Sulawesi Tengah ya. Tapi karena Unhas sudah PTNBH tentu lebih fleksibel di dalam mengelola kawasan-kawasan itu, yang kita harapkan nanti Pak Rektor juga UNTAD kemudian datang untuk menjadi bagian dari pengembangan kawasan itu, karena itu tantangannya lebih besar karena 1.000 hektar itu adalah kawasan produktif, bukan lagi untuk riset. Dalam kesempatan itu, Rektor Universitas Tadulako, Profesor Dr. Insinyur Amar STMT IPU ASEAN Engineering, menyebut jika pihaknya berharap agar kerjasama ini dapat meningkatkan kualitas akademik dan kelembagaan. Hal ini lantaran UNTAD yang tengah bersiap menuju status perguruan tinggi negeri berbadan hukum PTNBH melihat Unhas sebagai mitra strategis yang sudah lebih dulu memiliki pengalaman dalam pengelolaan institusi dengan status PTNBH. Tidak salahnya kita melakukan kerjasama ini dalam rangka penguatan dalam hal pengembangan kualitas universitas. Seperti pengembangan IKU, di mana kita tahu Unhas juga sebagai pemenang IKU, ya, pengembangan untuk akreditasi internasional dan juga beberapa hal yang terkait dengan pengembangan bidang perguruan tinggi atau tridharma perguruan tinggi. Selain dari itu tadi kita juga bisa melaksanakan kerjasama yang lain di bidang-bidang lain dalam rangka persiapan Universitas Tadulako menuju ke PTNBH. Di mana kita tahu Universitas Hasanuddin satu-satunya universitas yang sudah PTNBH untuk kawasan timur. Nah, untuk itu kita juga akan mempersiapkan untuk itu. Tentunya dari situlah kita coba membangun kerjasama ini dan melakukan pembinaan itu. Harapan kita ini nantinya bisa melakukan percepatan, baik pengembangan kualitas untuk institusi maupun juga pengembangan aset dalam rangka kerjasama tersebut. Selain bidang akademik, kerjasama ini juga mencakup pengelolaan aset dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara bersama. Dengan adanya MOA ini, Unhas dan UNTAD berkomitmen untuk memperluas kolaborasi dalam berbagai bidang strategis demi meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Kedua universitas pun berharap agar kerjasama yang telah terjalin dapat diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan. Ade Putri Najwa, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Universitas Hasanuddin resmi mengangkat 146 dosen tetap non-PNS di tahun 2025. Penyerahan surat keputusan terhadap dosen yang berasal dari 17 fakultas ini dilangsungkan di ruang Senat Universitas. Sri Bintari Rahim, Estate Nurse Enkop, penempatan Prodi S1 Keperawatan Fakultas Keperawatan.
Pengangkatan 146 dosen tetap non-pegawai negeri sipil lingkup Universitas Hasanuddin tahun 2025 secara resmi ditandai dengan penyerahan surat keputusan. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Senat lantai 2 Gedung Rektorat Unhas, Senin 10 Februari 2025. 146 dosen tersebut merupakan kandidat yang telah lulus berbagai tahapan seleksi, mulai dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar atau SKD, dan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Proses rekrutmen itu berlangsung pada 25 Oktober hingga 29 November 2024 lalu. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Farida Patitinggi SHMHUM, menyebut Unhas membuka 174 formasi pada perekrutan dosen tetap non-PNS di tahun 2024 lalu. Prof. Farida pun menegaskan jika dosen tetap PNS maupun non-PNS memiliki hak dan kewajiban yang sama. Prof. Farida menambahkan jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 666 orang, namun hanya 513 orang yang mengirimkan berkas. Adapun yang lulus seleksi administrasi berjumlah 202 orang. Sedangkan yang lulus seleksi kompetensi dasar SKD berjumlah 184 orang. Lanjut ke tahap seleksi kompetensi bidang SKB hingga tahap akhir peserta yang lulus berjumlah 147 orang. Namun terdapat 1 orang mengundurkan diri karena lulus CPNS. Rincian sebaran 17 fakultas dari 146 dosen tetap non-PNS, yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis 13 orang, Fakultas Hukum 2 orang, Fakultas Kedokteran 27 orang, Fakultas Teknik 19 orang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 5 orang, Fakultas Ilmu Budaya 9 orang, Fakultas Pertanian 8 orang, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 8 orang, Fakultas Kedokteran Gigi 6 orang, Fakultas Kesehatan Masyarakat 7 orang, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan 4 orang, Fakultas Peternakan 1 orang, Fakultas Kehutanan 4 orang, Fakultas Farmasi 4 orang, Fakultas Keperawatan 10 orang, Fakultas Vokasi 14 orang, dan Sekolah Pasca Sarjana 5 orang. Dari 146 dosen tersebut, 111 diterima sebagai dosen asisten ahli atau dosen dengan kualifikasi pendidikan magister, sedangkan 35 orang lainnya memiliki jenjang pendidikan doktor. Jumlah tersebut didominasi oleh dosen perempuan sebanyak 80 orang. Sebelumnya, Universitas Hasanuddin juga telah mengangkat 195 dosen CPNS. Di hadapan para dosen, Rektor Unhas Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompai MSc menekankan pentingnya mengembangkan kemampuan soft skill serta berjejaring dengan dunia internasional. Pada hari ini kita bersama seluruh pimpinan universitas beserta Ketua Majelis Wali Amanat secara khusus melakukan prosesi penerimaan secara resmi para dosen-dosen tetap Unhas yang baru yang diterima melalui seleksi secara bertahap, berjenjang, sehingga hari ini kita merasa bahwa tenaga baru, darah baru yang masih relatif muda, masih relatif segar akan memperkuat Universitas Hasanuddin dalam mencapai target-targetnya di masa mendatang. Semoga ini adalah menjadi berkah buat kita semua, buat Unhas untuk menjadi world class university pada waktunya nanti. Prof. Jamaluddin pun berharap para dosen dengan pemikiran yang lebih inovatif mampu memberikan kontribusinya dalam menjalankan visi misi Unhas, khususnya dalam mencapai world class university. Iva Syarahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Program Studi Kedokteran Hewan dan Profesi Dokter Hewan, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, menjalani tahapan asesmen lapangan untuk akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia atau LAMPTKes. Rektor Universitas Hasanuddin berharap kedokteran hewan dapat menjadi prodi yang unggul dan berkontribusi besar. Program Studi Kedokteran Hewan dan Profesi Dokter Hewan, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, menyambut kunjungan tim asesor dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia atau LAMPTKes. Tim asesor ini melakukan visitasi asesmen lapangan. Visitasi tersebut menjadi bagian untuk memperoleh akreditasi dari LAMPTKes. Dengan 3 orang tim asesor Institut Pertanian Bogor University, yakni Profesor Dr. Hewan Yusuf Ridwan MSI, dari Universitas Gajah Mada, yakni Profesor Dr. Hewan Joko Prastowo,
MSI, dan dari Universitas Udayana, yakni Dr. Hewan Hapsari Mahatmi MP. Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc menyambut visitasi ini di ruang Senat Fakultas Kedokteran Unhas, Senin 10 Februari 2025. Profesor Jamaluddin Jompa mengungkapkan harapannya jika kedokteran hewan dapat menjadi prodi yang unggul dan dapat berkontribusi di Indonesia, terkhusus di wilayah Indonesia Timur. Alhamdulillah pada sore hari ini bersama Bu Dekan dan Ibu KPS Kedokteran Hewan, Dekan Kedokteran maksud saya, dan juga Ibu KPS Profesi Dokter Hewan telah melalui suatu proses kick off ya, asesmen lapangan untuk kecukupan prodi kedokteran hewan baik itu S1 maupun profesi. Ini langkah awal yang kita harapkan di tahun 2025 ini kedokteran hewan semakin jaya, semakin kuat, dan insya Allah hasilnya ketika selesai nanti proses asesmen insya Allah bisa unggul. Mudah-mudahan ya Bu Dwi ya. Kalau kita lihat sih harusnya sudah unggul, karena kenapa? Kedokteran hewan ini sangat dibutuhkan di kawasan timur Indonesia, dan kita sudah punya rumah sakit hewan yang sudah diresmikan, dan mudah-mudahan sekali lagi kehadiran kedokteran hewan yang semakin kuat bisa berkontribusi untuk masyarakat Indonesia Timur khususnya dan Indonesia secara umum. Sementara Dekan Fakultas Kedokteran Unhas, Profesor Dr. Hairani Rashid MKes, SPGK, SPPD, KGH Konsultan Finasim, menargetkan raih akreditasi unggul dan kedepannya akan menjadikan kedokteran hewan sebagai fakultas yang berdiri sendiri. Prodi kedokteran hewan ini sendiri didirikan pada tahun 2010 di bawah Fakultas Kedokteran Unhas. Profesor Hairani pun mengharapkan hasil terbaik serta masukan-masukan yang membangun dari tim asesor. Dalam visitasi ini berlangsung selama 3 hari yang dimulai pada 10 Februari 2025. Tim asesor mewawancarai pimpinan fakultas, dosen, mahasiswa, serta alumni. Selain itu juga melakukan peninjauan terhadap wahana praktik kedokteran hewan Unhas, termasuk sarana dan prasarana pendukungnya. Aminah Rahma Ahmad, Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, bagi Anda pecinta cemilan yang manis-manis, maka tak asing lagi dengan produk bakery yang satu ini. Ya, donat Kampar Galesong, yang mencuri perhatian dan digemari banyak orang ini begitu istimewa. Seperti apa keistimewaan dari brand lokal ini? Berikut laporan reporter Ahmadiyah dan juru kamera Andi Muhammad Syafrisal dari salah satu outletnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Kalau ngomongin kuliner unik, Indonesia emang gak ada habisnya. Setiap daerah punya makanan dengan cita rasa yang unik dan menarik untuk dicoba. Nah, salah satu makanan ringan alias camilan yang disukai banyak orang adalah donat. Kali ini kita akan berkunjung ke salah satu outlet donat merek lokal yang lagi naik daun, yaitu donat Kampar Galesong. Nah, beberapa waktu terakhir donat ini sering banget muncul di media sosial. Kali ini kita sedang berada di Pangkalan Bus, Jalan Perintis Kemerdekaan nomor kilometer 10. Dan kita akan cobain langsung gimana sih rasanya donat Kampar Galesong. Yuk kita masuk. Donat memang sudah lama menjadi makanan ringan orang Indonesia. Dikisahkan pada tahun 1968, donat pertama kali dikenalkan kepada orang Indonesia dalam Pekan Raya Jakarta. Kini hadir beragam macam donat kekinian, dengan salah satu merek lokal di Sulawesi Selatan bernama donat Kampar Galesong. Berasal dari Kampung Galesong, Kabupaten Takalar, keindahan hamparan sawah, indahnya pantai, dan perbukitan hijau menjadi inspirasi lahirnya merek ini. Kuliner lokal yang kini menjadi primadona ini dirintis sejak tahun 2017. Donat ini mulai menarik perhatian pecinta kuliner, terutama di kalangan ojek online dan pengguna media sosial di akhir 2019. Dengan kualitas premium, rasa otentik, dan tampilan yang menggoda, donat Kampar Galesong mampu bersaing dengan brand donat ternama di Makassar. Tak heran dalam sehari ribuan donat ini ludes terjual di berbagai outletnya.
Awalnya donat Kampar Galesong hanya diproduksi secara rumahan dan dikelola sendiri. Namun seiring meningkatnya permintaan, bisnis ini terus berkembang hingga berhasil merekrut karyawan dan membuka 5 cabang yang tersebar di beberapa lokasi strategis. Toko pusatnya berada di Jalan Poros Galesong Utara, sementara cabang lainnya dapat ditemukan di Papa, perbatasan Takalar Janeponto, di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, serta di 2 lokasi di Kabupaten Goa, yaitu Limbung dan Palangga. Daya tarik utama donat Kampar Galesong adalah variasi topping dan isiannya yang beragam. Pecinta donat bisa menikmati berbagai pilihan rasa, mulai dari matcha, coklat, stroberi, almond, keju, hingga donat bomboloni dengan isian krim yang lembut di dalamnya. Tidak hanya donat, outlet ini juga menghadirkan berbagai pilihan kue premium, termasuk brownies dan aneka kue lainnya yang siap memanjakan lidah pelanggan. Ya karena memang kan kita di sini produksinya cuma donat dan selebihnya itu yang dipajang di sini itu kita disuplai dari pusat. Ada beberapa jenis, ada sus, ada milk bun, roti-roti. Yang ini sekarang kita yang di belakang saya ini kiriman dari Galesong, dari pusat. Berarti di sini cuma produksinya donat, tapi kalau di pusat ada berbagai jenis kue-kue juga ya. Tapi tetap produksinya itu donat Kampar Galesong. Iya. Oh, dan yang tertera di sini itu produksi donat Kampar Galesong atau dari luar, Kak? Di sini ada produk memang dari donat Kampar Galesong dan ada orang yang titip. Oh, oke. Produk bestseller dari donat Kampar Galesong adalah donat mini tanpa lubang. Donat jenis ini pertama kali dijual luas oleh Arifuddin, sang pemilik donat Kampar Galesong, dengan kemasan awal berisi 16 donat mini. Donat lokal ini pun sukses menarik perhatian pasar dan terus berkembang hingga sekarang. Para pelanggan pun bersyukur donat Kampar Galesong kini dapat dengan mudah diperoleh di outletnya yang tersebar di sejumlah lokasi. Langganan ya di donat Kampar Galesong? Iya, langganan. Ini kenapa pilih donat Kampar Galesong nih Kak buat cemilannya? Iya, ini kebetulan mau untuk bawakan ke bos, terus cemilan juga selalu. Dulu sebelum di sini sudah sering beli, tapi yang di Galesong. Iya. Iya, yang pusatnya kan di sini sudah cabang, jadi lebih dekat lagi belinya di sini. Ya, Rasanya bervarian, jadi enak di sini. Terjangkau dan rasanya enak. Kalau jauh juga rasa abonnya enak. paling sering beli itu varian rasa apa dan yang isi berapa ini dulu Kak? Abon isi 24. Oh iya. Oke, kalau Kakak sendiri? Sama, biasanya beli bareng. Oh, berarti yang paling favorit itu rasa abonnya ya? Iya. Abon paling fix enak kok. Oke. Bagi kamu yang belum merasakan keistimewaan donat ini, segera kunjungi outletnya dan bawa pulang donat lokal dengan rasa istimewa namun harga yang terjangkau. Donat ini juga bisa menjadi pilihan oleh-oleh yang menggugah selera. Mantap banget, pantas donat Kampar Galesong ini viral di media sosial. Tadi kita udah coba dan rasanya itu wah. Jadi bagi kalian pecinta makan makanan manis atau cemilan-cemilan, itu langsung aja pesan donat Kampar Galesong. Waktunya saya pamit, Rahmatia, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Tingkatkan literasi siswa sekolah dasar, salah satu kelompok kuliah kerja nyata atau KKN Unpad, resmikan pojok baca. Selain proses belajar yang penting bagi mahasiswa, KKN merupakan wujud kebermanfaatan Unpad bagi lingkungan. Berikut laporan tim di Via Unpad TV untuk Monas TV. Terima kasih. Salah satu sudut sekolah dasar negeri Cihideng, Kecamatan Jatigede, Sumedang, disulap oleh mahasiswa KKN Unpad menjadi area baca bagi siswa-siswi SD Cihideng. Kegiatan ini merupakan salah satu program yang dilakukan mahasiswa KKN kelompok 160. Peresmian ditandai dengan cap jari oleh dosen pembimbing lapangan, Dr. Gumbung Gumilar, Kepala Sekolah SD Cihideng Ateng, SPD, serta Ketua Kelompok KKN 160 Jatigede Aditya Purbawa, yang langsung dapat digunakan siswa-siswi untuk membaca. Kalau selama di SD Cihideng ini kami terutama menyiapkan pojok baca
yang bisa menjadi suatu sarana fasilitas bagi adik-adik di sini untuk membaca, menulis, dan untuk meningkatkan literasi mereka, terutama selama saat ini. Dan juga tadi kami sudah melakukan acara awarding tentang tugas terbaik, merangkum buku siswa-siswa teraktif. Untuk siswa-siswa di sini, saya berharap untuk mereka terus bekerja keras, untuk selalu belajar, tidak pernah menyerah, karena saya kira mereka memiliki beberapa cita-cita yang cukup tinggi, dan untuk mencapai cita-cita tersebut mereka juga harus menjadi seseorang yang luar biasa seperti itu. Kepala Sekolah SD Cihideng menyambut positif adanya pojok bacaan ini. Dirinya mengapresiasi program KKN mahasiswa Universitas Padjadjaran. Program dari KKN yang tadi sudah diresmikan ya, mengenai pojok baca, alhamdulillah bagi SDN Cihideng adalah merupakan dampak yang positif ya. Mudah-mudahan setelah adanya pojok baca buku, bagi siswa-siswi jadi gemar membaca, gitu. Jadi gemar membaca lah intinya, termasuk ibu bapak gurunya. Itu aja mungkin ya. Terima kasih ya atas adik-adik KKN yang sudah mengadakan KKN di SDN Cihideng ini. Dosen pembimbing lapangan kelompok KKN 160 Kecamatan Jati Gede, Dr. Gumbum Gumilar, menyebut kuliah kerja nyata atau KKN ini sebagai proses penting belajar mahasiswa, serta wujud kebermanfaatan Universitas Padjadjaran bagi masyarakat. Mereka sebenarnya harus belajar banyak dari apa yang mereka lakukan di desa. Keseharian mereka melakukan proses adaptasi saja itu sudah proses belajar yang luar biasa menurut saya. Mereka melakukan pendekatan dengan sekolah, dengan desa, dengan kecamatan, dengan warga di sekitar mereka tinggal, di sekitar pondokan mereka, juga dengan siswa-siswa SD yang menjadi target mereka kegiatan. Itu adalah proses belajar yang sangat penting. Untuk diri mereka juga tentu saja mereka memperlihatkan bagaimana sikap dari mahasiswa Unpad gitu ya, yang bisa beradaptasi dan juga bisa menyesuaikan dengan masyarakat di mana mereka tinggal. Tujuan dari Unpad kan punya kebermanfaatan untuk masyarakat sekitar. Unpad itu ada di Sumedang gitu ya, di Jatinangor. Jati Gede ini juga bagian dari Sumedang. Walaupun kegiatan KKN ini tersebar di beberapa kabupaten, tapi Kabupaten Sumedang tentu menjadi prioritas karena di sanalah Unpad itu ada. Dari Sumedang, tim liputan Divia Unpad TV melaporkan untuk Onas TV. Jelajah Jati Gede, Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Onas Daily hanya di Onas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.